Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita kembali lagi melanjutkan pembahasan untuk pembuatan aplikasi berita pagi sederhana menggunakan Flutter, kemudian juga RESTful API kita sudah menyiapkan menggunakan kode igniter 4. Nah, di sini kita akan lanjutin. Sebelumnya kita sudah buat tampilan homepage-nya, kemudian juga untuk detail berita. Kali ini kita akan coba melanjutkan untuk membuat fasilitas untuk login, tapi nanti login ini hanya simulasinya saja. Barangkali kita tidak langsung mengambil datanya dari database, kita tidak menyiapkan tabelnya, tapi ini simulasinya. Kalau misalnya nanti menggunakan database, nah teman-teman bisa menghubungkan endpointnya nanti. Kita udah membuat homepage, kemudian sebelumnya kita buat news detail, tampilan aplikasinya lebih kurang seperti ini. Ini untuk homepage-nya, kemudian untuk detail beritanya lebih kurang seperti ini. Nah, nanti kita akan melakukan gestur detektor ya dari tombol login ini, nanti diarahkan ke halaman login dan akan melakukan proses login sehingga nanti diarahkan ke halaman dashboard ya. Halaman dashboard yang memungkinkan kita untuk melakukan aksi manipulasi data, create data, update data, dan delete data. Nah, langsung saja kita lanjutkan untuk pembuatan aplikasinya. Nah, di sini misal di bagian app bar, ya di bagian app bar yang kita sudah siapkan, misalkan dari homepage ini kita sudah siapkan di bagian app bar, kemudian ada sebuah action button. Kita akan lakukan gestur detektor, kemudian kita push untuk kita arahkan ke sebuah widget login. Widget login ini sebuah kelas yang kita buat, kelas baru yang nanti akan menampilkan form login, kemudian melakukan proses untuk mengautentikasi apakah data username dan passwordnya cocok. Nah, ini langsung saja. Ini kita letakkan kursor di padding, kemudian kita klik kode action atau lampu kuning di bagian kiri, kemudian kita pilih wrap with widget. Selanjutnya widgetnya di rename, kita rename menggunakan widget gestur detektor ya. Pilih yang langsung buka tutup kurung, kemudian sebelum childnya kita tambahkan kondisinya seperti apa. Kita pakai kondisi yang on tab ya, ada on double tab dan lain-lain. Ini sesuaikan dengan keinginan ya, kebutuhannya seperti apa. Ini on tab artinya satu kali tab kita akan melakukan proses navigator push nantinya ya. Nah, kita pilih yang buka tutup kurung biasa dan kurung kurawal. Kemudian actionnya kita tambahkan di dalam kurung kurawal. Di sini kita tambahkan navigator, pilih yang push, ya, pilih yang push. Kemudian rootnya kita ubah jadi material back root. Pilih yang buka tutup kurung langsung. Nah, baru buildernya di sini kita tangkap ya konteks yang sudah kita himpun, kemudian kita arahkan ke sebuah widget baru atau kelas baru yang nanti kita akan siapkan. Kita tuliskan saja namanya misal login ya. Jangan lupa titik koma. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya ini kita save. Kemudian kita akan membuat sebuah file baru bernama login.dart di dalam folder lib. Klik kanan di lib, kemudian new file. Kita beri namanya misal login.dart. Nah, login.dart ini yang nanti akan kita buat sebuah kelas baru yang nama kelasnya login ya. Nah, kita menuju ke login.dart. Di sini kita akan menggunakan stateless widget ya. Kita ketikkan saja stls widget. Akan membentuk sebuah body template seperti ini. Kita rename my widgetnya jadi login, gunakan Pascal case, L-nya atau huruf depannya besar, kapital ya. Selanjutnya kita butuh di bagian homepage nanti untuk mengakses ya kelas login ini, maka di homepage
kita import terlebih dahulu, yaitu file login.dart-nya. Ya, yang ini diakhiri titik koma, jangan lupa. Nanti di bagian bawah, di bagian navigator push, gesture detektor yang action button login, ini nanti akan hilang merahnya. Ini berlebih. Nah, ini kita save. Selanjutnya kita teruskan di bagian loginnya. Di bagian login ada beberapa hal yang perlu nanti kita tambahkan. Yang untuk konstruknya kita komen terlebih dahulu. Kita akan buat nanti sebuah text form field ya, yang nanti controllernya, nah kita buat konstruknya di atas. Kita beri nama my username controller misal. Ini nanti akan menampung ya, teks atau data yang ada di text editing controller ya, akan berada di text form field. Kemudian juga yang passwordnya misal my password controller text editing controller. Butuh untuk membuat variabel yang nanti akan menampung nilai dari username dan password. Misal seperti ini, masih merah, biasanya tambahkan LED ya. Nah selanjutnya nantinya akan kita tambahkan widget form. Widget form ini nanti kita tambahkan key-nya. Kita tambahkan construct untuk key-nya, misal form key sama dengan global key form state. Nah, barangkali seperti ini. Dan selanjutnya di widget build untuk region-nya seperti biasa. Nah, kita tambahkan di sini yaitu scaffold ya. Scaffold. Lalu di dalam kurungnya kita lanjutkan pengisian ya. Pengisiannya berupa bar, body seperti biasa. Yang pertama misal bar, kemudian barnya pilih yang buka tutup kurung. Barnya di sini kita misal berikan title, kemudian teks. Misal di sini halaman login, ya. Login page. Ya, misal ini mau diketengahkan, bisa teman-teman klik kode action, kemudian wrap with center. Selanjutnya bodinya. Bodinya nanti kita akan tambahkan form, yang kita gunakan widget form. Kemudian kita turunkan terlebih dahulu. Child, sebelum child, key-nya kita tambahkan key sesuai dengan namanya yang kita buat di sebelumnya, yaitu form key underscore form key. Kemudian untuk child-nya kita gunakan ya, misal ini kolom ya, kita gunakan kolom. Kita gunakan kolom, pilih yang buka tutup kurung. Di dalam kolom nanti kita tambahkan, nah ini karena kolom ini adalah multiple child, kita sebutkan dulu children-nya. Nah di dalamnya kita tambahkan beberapa widget, yaitu text form field. Nah di sini untuk username yang nanti akan kita buat. Nah kita lakukan misal untuk cek data field-nya. Data field jika kosong ya, kita menggunakan atribut validator, kemudian value-nya. Kita buat kondisi di dalam jika value-nya ini nanti empty, is empty, maka kita buat kondisi
untuk mencetak pesan ya, untuk mencetak pesan return misal ya, misal username diisi dong ya, titik koma, kemudian else-nya, atau ini cuma dua kondisi, kita langsung saja return null. Nah, selanjutnya beberapa atribut lain yang perlu kita buat ya. Yang penting-pentingnya ada controller. Nah, controller ini kita hubungkan dengan construct ya, untuk controller yang sudah kita buat, my username controller. My username controller. Kemudian decoration-nya, input decoration. Sini hint text, teks yang akan kita munculkan. Sini misal input username. Input username. Kemudian untuk decoration lainnya, misal untuk apa namanya, text form fill, untuk bordernya. Untuk bordernya misal kita gunakan outline yang melengkung ya, kita outline input border, kemudian kita berikan atribut border radius, kemudian value-nya border radius titik circular, kemudian kita berikan rentangnya misal 15 yang tidak terlalu tajam ya buletannya. Kemudian fill color-nya kita berikan misal color-nya putih ya, white. Setnya fill true. Nah, selanjutnya untuk password juga kita bisa samakan. Kita bisa copy dan tambahkan di sini untuk text form fill password. Kemudian ini my password controller. Selanjutnya juga misal untuk passwordnya kita ada beberapa hal yang kita bedakan dengan username. Misal password ini maksimum panjangnya kita atur ya, kita gunakan atribut max length misal 16 digit ya. Kemudian juga jangan lupa tambahkan max length enforcement ya. Kemudian max length enforcement enforce ya, agar nanti prosesnya terhadang ketika passwordnya lebih dari 16 digit. Kemudian ini controllernya my password controller, decorationnya kita samakan. Selanjutnya setelah text form fill kita tambahkan supaya berjarak juga sebuah size box. Nah, ini height-nya kita atur misal 25. Kemudian kita tambahkan satu lagi yaitu button. Kita gunakan material button. Kita gunakan material button. Untuk isiannya kita enter terlebih dahulu. Nah, untuk atribut lain, untuk stylingnya, misal kita minimum width-nya ukuran 85, kemudian height-nya 50, kemudian color-nya kita berikan color-nya misal green, colors ya, colors green. Kemudian juga untuk text color-nya misal white. Nah, untuk unpress kita gunakan kondisi nanti mengecek ya apakah username ataupun passwordnya sama ya. Kita
Kita buat kondisi, kita tambahkan pemrosesannya, gunakan buka tutup kurung double ya, kurung biasa dan kurung kurawal. Kemudian kita yang pertama yaitu ini dapatkan value dari text form field ya, text form field. Nah, kita tampung variabel tadi udah dibuat di bagian construct-nya, yaitu end username dan end password. Nah, di sini kita end username ini nanti akan berisi my username controller.text ya. Kemudian end password-nya berisi my password controller.text. Nah, kita lakukan proses validasi ya, form key current state. Ini kita samakan besar kecil hurufnya. Oke, validate-nya biarkan terlebih dahulu. Nah, di dalam kita tambahkan kondisi. Nah, di sini untuk end username, di sinilah kita bisa ngecek ya, apakah username ini sama dengan atau tidak sama dengan ya, tidak sama dengan kalau misalnya kita tarik dari database, nah nanti endpoint-nya kita tanamkan di sini. Tapi kalau misalkan di kasus yang saat ini kita buatkan ini secara manual. Jadi kita username-nya misalkan kita berikan nama username-nya admin, kemudian password-nya juga misal admin ya. Nah, ini misal kita print, nanti print akan muncul di debug console, misal username salah. Kemudian kita buat else if juga untuk ngecek password ya. Untuk ngecek password tidak sama dengan admin juga. Atau kita bisa cek length-nya ya. Length-nya misalkan harus lebih besar dari 5 karakter misalnya. Misal di sini .length lebih besar dari 5 karakter ya. Ini kalau misalnya kurang atau sama dengan 5 karakter kita print. Misal password harus lebih dari 5. Kemudian kita else kembali. Ini kalau misalnya udah cocok semuanya, kita lakukan aksi untuk menuju dashboard ya, dashboard. Karena berhasil login. Nah, kita menggunakan fungsi ya atau widget navigator. Kemudian kita tambahkan of context, dilanjutkan dengan push replacement ya. Push replacement. Nah, root-nya kita menggunakan material pack root seperti yang sebelumnya. Material pack root. Nah, di builder-nya kita tambahkan kode seperti ini. Nah, baru nanti kita return ke halaman home ya. Misalnya kita buat dashpack ya. Misalnya dashpack, kita kirimkan misalkan value nama sama passwordnya. Nama
Misal dari end username kita kirimkan. Selanjutnya password kita kirimkan atau kita isi datanya dari end password. Diakhiri dengan titik koma. Nah, seperti ini. Nah, ini titik koma juga. Sedangkan daspek-nya kita buat juga di lib, klik kanan, new file. Kita buat huruf kecil semua, daspek titik dar. Daspek titik dar. Nah, di bagian login jangan lupa juga kita import daspeknya ya. Import package kemudian daspek titik koma dan selanjutnya ini kodenya salah ya, kita menggunakan katup kurungnya di sini ya, offsetnya dikurung dengan siku. Oke, seperti ini. Di validate-nya benar ya, tidak merah. Kita save. Kemudian selanjutnya di daspek kita buat ini gunakan stateful widget ya. Di daspek gunakan stateful widget karena nanti akan memunculkan data-data list berita, kemudian list berita ini nanti akan ada proses manipulasi data, tambah, edit, hapus ya. Nah, ini misal kita buat stateful STFL, kita pilih untuk kode suggestionnya Flutter stateful widget dan kita ganti sesuai dengan namanya tadi yaitu daspek. Daspek, kemudian escape. Nah, kita akan buat menampilkan secara sederhana. Ya, misal kita buat construct dari variabel nama dan password yang tadi udah dikirimkan, kita buat dulu di sini. Ya, misalnya string nama, kemudian string password. Oke, ini di bagian ini ya, di bagian extend stateful widgetnya belum sampai ke state-nya, state daspek-nya. Nah, di sini untuk constant daspek-nya ini kita ubah ya. Di sini kita tambahkan, kita wajibkan untuk mengirimkan this nama, required this password. Nah, seperti ini kita save. Nah, di sini nanti hilang ya, eranya hilang. Nah, selanjutnya misalnya di retune ini kita coba cetak secara sederhana. Misal kita tambahkan scaffold, pilih yang buka tutup kurung langsung. Misalkan F-bar-nya kita buat F-bar, title, kemudian teks. Nah, teks di sini misal ini adalah halaman dashboard ya. Dashboard. Di sini kita kurung wrap with center. Nah, kemudian di bodinya misalkan kita langsung cetak ya. Misal kita buat sebuah list view. Kita nanti bikin tuh teksnya. Ini langsung cetak. Misal nama. Kemudian tangkapannya tadi yaitu widget.nama, selanjutnya koma, teks, password, widget.password. Ini jangan lupa kita tambahkan widget. Nah, kita cek tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini tinggal kita rapikan, misal di login. Di bagian login nah,
misal di sini kita tambahkan, kita kurung gunakan padding, wipe with padding. Nah, wipe with padding, misal kita untuk add insertnya kita buat only. Kita tambahkan misal untuk left-nya 10, kemudian right-nya misal 10 juga. Kemudian juga di bagian button tadi lupa untuk menambahkan teksnya. Di bagian button kita tambahkan teksnya, yaitu sebelum material button. Nah, di sini tambahkan child text yang buka tutup kurung, misal submit. Ya, kita save. Ya, kita coba restart. Ini belum berhasil karena masih ada yang merah. Ini W-nya kecil. Seperti ini, kemudian kita reload. Ctrl Save dan otomatis reloadnya berjalan. Oke, tampilan seperti ini. Misal kita tekan tombol action button untuk login. Nah, tampilannya seperti ini. Misal tambahkan admin dan admin 1. Nah, seperti ini ya, akan diarahkan ke dashboard. Ya, untuk nama dan passwordnya akan dikirim. Hasil dari cetakan kita di bagian ini, teks nama, kemudian widget namanya kita cetak. Itu juga password. Nah, ini barangkali kita revisi sedikit. Kita buat all saja. All misal ini 20 ya. Nah, mungkin seperti ini. Ya, admin, ini admin 123. Nah, untuk passwordnya mungkin ini ada revisi sedikit untuk bagian text form fill-nya. Nah, agar misalkan teksnya nanti berbentuk titik-titik atau bintang-bintang, kita tambahkan atribut ya, obscure text. Nah, kita buat true, kita save. Ini misal kita jalankan kembali, admin, kemudian admin 1. Nah, seperti ini. Ini hasil dari yang atribut obscure text. Kita submit, nah, diarahkan ke dashboard. Nah, ini juga akan menghitung jumlah karakter karena kita tambahkan tadi yang max length kemudian max length enforcement. Oke, seperti ini untuk autentikasi untuk login ya. Kalau misalnya kita ngambil dari database, tinggal endpointnya kita hubungkan ke dalam pengecekan kondisinya di material button ya, material button di sini. Barangkali sampai di sini dulu, kita lanjutkan di video berikutnya.